Apa ibu bilang? Jangan modal mandir, aku bilang. Jadi aku mesti bagaimana ibu? Janganlah seperti orang linglung, berbuatlah apa-apa. Aku sudah berbuat apa-apa sekarang. Ah! Dengar, Adam. Pergi kau tidur. Atau pergi kemana saja. Asal aku tak melihatmu. Saya gila aku melihatmu. Apa salahnya aku menerima dirimu? Hah? Ibu benci kalianmu? Dengar ibu. Aku perlu hadir di sini. Adam. Besar dan kuat pisau ini. Pisau wajah asli. Oh, bila aku memiliki keberanian untuk wajah yang indah. Tidak bisa apa kau berhenti? Ternyata semua gerak-gerikku salah. Mondar mandir salah, duduk pun salah. Kau tak mendengar itu. Pergi dari sini, bilang. Ibu benci kalianku. Janganlah berbuat ribut. Kau tahu itu mengganggu. Mestikah aku keluar dari sini? Hah? Sedangkan tadi sedang berbalik sekarang di sana. Oh, tahu kau rupanya. Aku suaminya ibu. Tentu aku perlu hadir di sini. Ya, aku tahu. Kau suaminya. Kau perlu hadir di sini.
Tidak bisakah ibu merasakan apa yang sedang berkecamuk dalam dadaku ini? Perlu kau tunjukkan kemarahanmu itu? Diam! Kenapa sikap ibu begitu padaku? Kau lupa, Dan. Aku ibu istri. Yang terbaring di sana adalah anakku. Air mataku sudah kering. Memanglah aku suami yang baik bisa menunjukkan kesedihanmu. Sudah! Jatuh seperti begitu, ibu. Apa perlunya ibu mengusir aku? Biarpun aku memeki-meki atau murau-murau keras di sini, tak perlu ibu untuk turun dari cabut dari urusanku dan tadi. Ya, kasihmu memang begitu besar. Tidak terharu sedetik pun. Tidak tertitik air mata sedetik pun. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ibu yang bagus ini. Ibu yang bagus. Ceritaku ini sudah sampai puncaknya. Air mataku sudah kering. Derita. Semua ini adalah derita yang ibu bikin sendiri dengan hatimu tidak menyatakan itu. Salah ibu cakap-cakap tentang derita. Yang ibu kendaki adalah kecuali tadi. Tidak. Itulah yang ibu lihat. Lihatlah. Lihat itu kami sendiri pimpin ini, ibu. Begitu besar cinta ibu pada anak. Tapi dari dulu, ibulah pernah suka pada perkawinan kami. Tapi cinta aku dan Tati lebih besar, lebih kuat. Itu yang mau dibuat juga. Bila memang ibu benci padaku, kenapa dia aku sendiri yang tak cuti, ibu? Dan Baru kali ini aku bersama ibu. Tega menghancurkan kebelahannya dan masih bisa berkata, derita sudah sampai puncaknya. Buat di sana, Adam, jangan bilang seperti kucing, ibu. ketika kau bertatu dengan Oh, ini macam apa kau ini? Macam apa? aku bilang sama lagi. Jangan bilang sendiri yang dijaga. Semuanya terjadi karena pindah ibu. Pindah sana, pindah sini. Kau betul-betul buta. Batara itu tidak mungkin selama ini. Selamanya mau merasa benar. Aku tak pernah cinta siapapun. Kau yang buta dan tuli. Pikir mulut itu tidak hancur. Menyatakan kebenaran yang pahit selama ini. Padamu, pada kami. Jadi mulai kita itu pindah ibu. Ya, fitnah pula yang membuat aku berada dengan kau. Tapi kalau kau bukan Aku. ya kau sendiri. Sekarang aku semuanya. Aku semua salah. Ingat ibu, hanya orang berdosalah yang melemparkan tuduhan kepada orang lain. Hanya pencuri sendirilah yang meneriaki orang lain sebagai pencuri. Bagaimana? Masuk akal? Aku. Ibu, tidaklah yang sadari juga. Cintaku pada Tati. Betapa besar cintaku pada Tati. Benar ibu. Bila bisa memberikan nyawa kediri pada Tati. Bila bisa kurung dari bawah ibu. Tak perlu sumpah itu. Hanya menambah penderitaan.
Tidak saja kerjaan ibu meracuni setiap orang. Anda takut kau bisa melihat. Sudah, aku tidak mau mendengar lagi, tak mau mendengar lagi ibu. Begitu. Kau yang paksa bicara. Begitu takut kau berada dari kebenaran. Tidak cukupkah hatiku diracuni? Kebenaran hingga harta istrimu racuni. Ibu harus mengatakan menipu diri, menipu hidup. Dengan orang tua, dia tati sampai mau. Tahuilah, semua karena perbuatanmu. Tidak kurelakan dosa sampai mati. Ya, ya kau yang berdosa. Dosa itu adalah perbuatan lain. Diam! Selangkah yang kau buat, Bre! Kenapa? Pak Dokter. Ada. Kenapa? Ayu sudah datang. Tenang-tenang di sini. Kenapa si Rahat mesti ditanyakan? Apakah cintaku tidak bisa menolong Tati? Ada. Tenanglah. Kalian hanya bisa membantu dan bersikap tenang dan sabar. Dokter, dia akan mati tidak dokter. Katakanlah dokter. Terus terang Pak Dokter, saya berapa tahun ekonominya? Sabar aja. Dia masih bisa sembuh. Masih bisa. Bagaimana Mas Pak Dokter? Ya, dia masih bisa sembuh. Kalau dia sendiri mau sembuh. Kalau dia sendiri mau tetap untuk hidup itu. Bapakku mesti sembuh. Ada. Kendalikan lagi. Segala kepintaran saya sebagai dokter hanya bisa berlaku jika Tati sendiri ada kemauan untuk hidup itu. Sekarang ini saya sudah tidak berdaya. Tati sama sekali tidak mau membantu. Soal Tati bukan soal peruntuhan jasmani saja, tapi lebih daripada itu, peruntuhan jiwa dan rohani. Sekarang kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Berharap adanya sebuah keajaiban dalam hal ini. Bu, kabari saya jika Ayu sudah datang. Kenapa tidak Ayu ditanyakan? Tidak bisakah cintaku menolong Tati? Ibu. Kenapa sih Ayu ditanyakan ibu? Si Ayu adiknya. Tapi aku suami diri ke ibu. Aku lebih dekat dengan dia. Ada. Sabarkanlah hatimu. Kita berdua bernasib sama. Aku ibunya. Tapi dia sudah menerima. Jangan kita terus bertengkar sekarang. Lupakanlah kebencian kepada ibu. Lupakanlah sejenak. Ibu sendiri yang harusnya tahu ibu.
Kenapa? Kenapa si Rama Ayu yang ditanyakan itu? Tak usah diberani pikiran. Kita doakan saja ya Mas datang. Ya. Sudah 23 sudah begini. Dia bersama Krisna. Mereka datang dari gunung. Pak dokter, ada apa? Tidak apa-apa. Saya hanya kurang kesempatan. Tapi tadi dokter tinggalkan sendiri. Ada suster Selasih di dalam. Ada sudah tidur. Dia pergi keluar tadi. Dia terlalu memaksakan diri. Saya takut dia nanti jatuh sakit. Dokter juga memaksakan diri. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Lagi pula, mendiang suami ibu adalah teman karib saya. Sudah seperti saudara sendiri. Dulu, ia berpesan kepada saya, Bu, jagalah keluarga. Dan sekarang, saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu Pak Tati. Dokter sudah berusaha bisa-bisa. Akan saya ambilkan dokter ke hangat sebentar.
1 bulan sekarang. Dia tak mengatakan. Kenapa baru dokter katakan? Itu hal yang biasa. Mungkin dia akan mengatakannya pada waktu yang tepat. Sekarang, kita nantikan saja si Ayu. Di mana sebetulnya dia? Saya sendiri kurang tahu. Pergi pindah dari rumah ini. Juga tidak minta diri pada saya. Katanya mencari pondok di dekat tempat pekerjaannya. Tapi itu 10 hari yang lalu. Sesekali saya mengunjunginya. Tapi ia tak ada di sana. Sehari setelah ia pergi, Trisno juga pergi. Mereka akan kawin. Dari mana Pak mendapat kabar? Ada mendapat cerita. Tak tahulah saya. Anak-anak muda sekarang berbuat sesuka hatinya. Orang tua sudah tidak ada yang diundi lagi. Tidak ada yang dihormati dan disegani. Mungkin saya yang terlalu kolot. Tidak mengerti apa yang diinginkan anak muda. Tapi si Rahayu, dia tak pernah kekurangan apapun di rumah ini. Dalam pergaulan sehari-hari, saya juga tidak pernah melarangnya. Tapi ia penuh dengan pikiran merdeka. Tak mau dituntut dan ditentukan oleh orang lain. Hancur hati saya memikirkannya. Sudah terlepas dia dari saya. Oh, bila terjadi seperti 2 tahun Jangan lalu. katakan itu lagi. Dan sekarang Tati, ibunya terlalu paksa untuk dekat-dekat dengannya. Bu, Kak Tati berada dalam krisis sekarang ini. Bila ia bisa melewatinya sekarang, dia akan bisa sembuh. Saya tidak mengenal Tati yang dulu lagi sekarang. Kalau ada, dialah sekarang. Siapa dokter? Rahayu. Iya, si Ayu. Ada yang menuntut dalam diri Tati sekarang ini, seperti rantai yang tidak akan matanya. Dia tidak mau menyambutnya kembali. Itulah sulitnya. Seperti dia sedang menanti. Kita nantikan saja si Ayu. Si Ayu lah yang dinantikan oleh Kak Tati. Kabari saya jika Ayu sudah datang. Bu, Kak Tati menanyakan ibu. Lama-lama kan ada dia. Hoi, Sudah tadi pagi. tenanglah Ayu. Tinggalkan di rumah kamu ini. Matamu basah dan kau juga basah. Duduklah dulu. Bagus, Tati. Ibumu sedang di dalam. Baru sebentar ini, Tati menanyakan ibu. Semenjak ia sakit, dia hanya memberikan saya dan suster Sulasmi di dekatnya. Bagus, dia tidak akan pergi, Pak. Tenanglah Ayu, kita masih punya harapan. Duduklah dulu. Aku tidak menyangka, Bagus. Tati yang mempunyai watak keras hati dan pandang begitu. Saya penyakitnya, dokter. Ya, orang yang berwatak keras seperti Kak Tati
pisahan berlurus kali ini. Patah seperti patah baja. Patah. Ya, patah. Ada sesuatu yang mematahkannya di dalam, dan dia tidak mau keluar dari kepatahan ini. Dan wataknya yang keras, yang kerahkan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Siapakah dia bilang begitu kali? Kau tidak tinggal di sini lagi, ya? Tidak, sejak 10 hari yang lalu. Tapi Pak Dokter, Ya, Bapak mau mengatakan bahwa kepindahan saya di rumah ini yang menyebabkan Tante jatuh sakit. saya tidak bilang begitu. Masa Pak Dokter bilang begitu? Kau gelisah karena terlalu letih, Ayu. Yang hendak saya katakan ialah, kau terlalu jauh dari rumah ini. Itu soal aku sendiri. Hargailah sedikit ibu. Aku telah menghargainya dan aku kemudian menempuh jalan hidupku sendiri yang menurutku baik buatku. Ayu, saya tidak bilang kau salah berani hidup merdeka begitu. Jangan mengambil sikap yang merendahkan. Katakanlah apa yang hendak kamu bilang. Kau sayang pada tamu, Kenapa bertanya begitu? saya pada ibu. Lucu. Aku sayang pada mereka berdua dengan cara aku sendiri. Kalau kau sayang pada ibu, hormatilah dia. Sudah terlalu makan hati yang melihat kelakuan-kelakuanmu. Sudah terlalu lelah yang melihat kondisimu yang malang dan keadaan yang melihat hati. Pak Dokter, dengarkanlah nasihat-nasihat Bapak itu. Dan kalau Bapak mau mengatakan sesuatu, katakanlah terserah. Tak usah berpura-pura. Dan Bapak dulu menganggap aku yang membawa pribadi di rumah ini. Karena kepindahanku. Nanti biasa, hati itu aja. Semangat aku tidak. Ayu! Aku bukan anak kecil lagi. Ya, Ya, Pak Dokter belum lupa rupanya. Aku seorang perempuan. Perempuan. Ayu, jangan disinggung-singgung lagi soal itu. Aku bukan gadis lagi. Allah, supaya dokter jangan lupa. Kuharap kamu untuk itu, Ayu. Aku harus berterima kasih. Berterima kasih kepada dokter Gun. Perjanjian telah dokter gugurkan dari badanku ini. Digugurkan atau tidak? Diam, Ayu. Dan bibit nyawa ini dokter gugurkan dengan rahasia. Rahasia kita berdua saja. Kalau tidak karena mendiang ayahmu, tidak akan saya lakukan dosa itu. Itu kau tahu. Dan saya tidak kasihan kepadamu. Kasihan untuk menolong korban tenang. Korban itu adalah bapakku. Kau tahu saya telah melakukan pelanggaran yang besar. Apalah artinya pelanggaran untuk kebaikan diri dokter? Membunuh sekalipun yang aku lakukan. Ya kita berdua lakukan itu. Ternyata kau bangga atas kelakuanmu sendiri. Saya tidak tahu. Kenapa kau seperti itu? Sama kau mengerti aku selama ini. Saya tidak mengerti. Saya tidak tahu apa mau. Dengar, saya tidak keberatan yang wanita-wanita yang merdeka seperti kau ini. Berani hidup dan membina diri sendiri. Tapi kau lupa, kemerdekaan bukan berarti bebas atau berbuat sesuka hati. Kemerdekaan berarti harus berani bertanggung jawab atas konsekuensi itu sendiri. Perlukah dokter berkuliah tentang kemerdekaan kepadamu? Kau mencampur baurkan kemerdekaan yang tidak beraturan. Kau lupa, kemerdekaan punya batas-batas, tidak bisa lepas dari hukum-hukumnya sendiri. Dokter, sadarilah kesadaran. Oh betul, dokter menolong aku. Tidak ada kesadaranku. Dia kesadaran itu kalau bukan dosa dari laki-laki waktu itu. Iya, cuma saya. Begitu, dan setelah kau ditinggalkan, kau datang padaku meminta aku menjadi sekutumu. Dengar Pak Dok, ceritakan apa yang belum Bapak ketahui. Dia melantarkan aku dengan sampah. Aku melihat ada wajahnya, dan aku menyerah. Sebulan kemudian datangnya kecelakaan, kepalanya jatuh, ia gugur. Kau tidak pernah membilang cerita itu sebelumnya. Kenapa aku menceritakan ini kepada orang lain di dunia ini? Soalnya antara kalau aku, dia, dan Allah. Menurut kata dokter, kenapa aku harus berterima kasih kepada Pagi? Saya mengerti penderitaan selama ini. Sudah, aku sudah tahu. Ayu, Aku akan pergi sekarang. kau tidak bisa pergi begitu saja. Tidak diperlukan lagi aku di Tabun. Tapi perlu padamu.
Ya, kau. Mulutnya hanya menyebut-nyebut namamu. Suami dan ibunya tidak dipedulikannya lagi. Hanya kau. Aku. Kusangka kaulah orang yang paling dipercayai. Saya tidak bisa melawannya lagi. Tariklah dia dari kepala tangannya dan berikanlah dia selamat untuk hidup. Aku tidak yakin aku bisa menolongnya. Ini harapan kita yang terakhir. Dia benci melihat saya. Ayo, hilangkanlah perasaan itu. Kau harus yakin. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara saya dan Tati. Jangan disinggung-singgung yang lalu, Ayu. Aku tidak bisa melupakannya, tapi Tati begitu benci padaku. Rumahnya seperti neraka. Ayu, perkara yang seperti itu tidak akan menimbulkan dendam seperti yang kau sangka. Ini bukan tentang perkara yang kecil, Pak Gun, tapi tentang Tati dan aku memperlukan seseorang. Ayu, Tati berada dalam krisis sekarang ini. Aku tidak bisa melihat matanya. Kau tidak berani. Ayu, hadapilah dengan hati yang besar dan terbuka wajah Tati. Yang penting sekarang ini adalah kewajiban untuk mengembalikan kepercayaan hidup bagi Tati. Dokter, dia tak sadar lagi, dokter. Mau, Ayu? Ya, aku berjanji. Kapan kau datang? Baru saja. Ibu pikir kau sudah tak ingat rumah ini lagi. Aku datang dan kereta penghabisan. Tinggal kami terima di tempat kami menginap. Sudah 3 hari terletak di situ. Tapi menanyakan kau. Aku akan masuk sekarang. Ayo, ke sini. Kenapa yang membuat aku begitu? Tidak ada lagi harapan untuk Tati. Sudahlah, dia sudah bertekad untuk tidak hidup lagi. Hendaknya Tuhan mengampunkan segala kesalahan-kesalahannya. Ibu sudah tahu dia sudah pergi. Ibu sudah tahu. Sejak dia jatuh sakit, malam-malam ke tempat itu mencari kau, mencari Krisno. Yang beginilah akhirnya. Salah satu harus ada yang binasa. Mana dia? Mulai berumur rumah, nanti dia muncul. Kemana saja kalian berdua selama ini? Ke gunung. Ke gunung? Berdua saja? Seperti laki bini? Pantas perbuatan itu. Dia berlawanan, dia berteman. Dia bukan putrimu, bukan suamimu. Dia berhawa segar di gunung. Dia bukan kakakmu, bukan saudaramu. Bu, dia juga manusia dan aku cinta padanya. Cinta. Ayu, perempuan ditakdirkan untuk menjadi seorang ibu dan menjaga kehormatan kepada ibunya. Cinta, cinta. Mau mengulangi lagi perbuatan-perbuatan lalu? Sudah tak ingat kau? Hah? Itu cinta yang kau maksud? Bu, bila terjadi sesuatu, selalu aku akan. Akan apa? Hah? Akan mengapa kau? Bunuh diri? Ya, bunuh diri. Gampangnya kau menyebut sebagai bukan apa-apa, hah? Sudah itu, aku tidak menyakiti hati ibu. Kau sudah menyakiti hatiku, sudah hancur hatiku ini. Bu, aku tidak mau bertengkar dengan ibu soal itu. Ayo, ke sini dulu. Bila ibu hanya menguatkan sesuatu dengan itu. Tidak, duduklah dekat ibu.
tetap